Masih bersama kami di Presisi Siang, pemirsa. Presiden Joko Widodo bersilaturahmi dengan nasabah program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera atau MEKAR, binaan permodalan nasional Madani di Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Presiden menilai program MEKAR diperlukan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Modal awal kita itu 2 juta. Pertama saya untuk usaha ya kan Pak, untuk beli bahan-bahan, untuk modal pada waktu itu mau lebaran. Nah, dari situlah saya berkembang sampai sekarang. Omset juga udah meningkat, bisa dengan packingan yang bagus. Kemarin itu masih pakai plastik biasa ya kan, sekarang udah pakai kemasan. Dan sekarang udah pinjaman kita. Harapannya supaya MEKAR ini nggak mempersulit dan makin maju lagi lah. Modalnya pertama 2 juta dari tahun 2017 dan berkembang insya Allah dan alhamdulillah pinjaman kita itu meningkat menjadi 8,5 juta sekarang. Alhamdulillah terbantu juga dengan adanya yang tadinya kecil, alhamdulillah lumayan 50% lah meningkat. Programnya sangat menguntungkan bagi saya dan alhamdulillah sangat membantu juga. Kayak kami ini yang ekonominya kecil menjadi yang lebih meningkat lagi dan semuanya lebih baik lah Pak. Karena ada itu kita menjadi yang baik juga. Saya pagi hari ini kok seneng banget. Karena apa? Saya melihat begitu saya masuk, ibu-ibu kok semangat sekali. Ini modal utama, semangat itu modal utama dalam kita berusaha. Benar enggak? Yang kedua, kerja keras. Kerja keras. Dan juga disiplin. Ini penting. Kerja keras yang pertama. Adu pengaruh Amerika Serikat dan Tiongkok akan berdampak pada Indonesia siapapun presiden yang terpilih. Lalu bagaimanakah pandangan masing-masing tim ses Capres terkait isu ini? Berikut laporan dari tim VOA. Selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Tiongkok konsisten masuk 3 besar sumber investasi asing di Indonesia bersama Singapura dan Hong Kong. Sementara Amerika Serikat menempati posisi kelima pada 2023. Setelah hanya 1 kali masuk 5 besar pada 2021. Namun kepada VOA, seluruh tim ses Capres sepakat bahwa Indonesia harus mengurangi ketergantungan pada kubu manapun. Indonesia maupun Amerika dua-duanya adalah negara demokrasi. Ya, Tiongkok bukan negara demokrasi. Ya. Di lain sisi, Amerika itu terlalu kapitalis. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Beliau sudah jelas di berbagai forum menyatakan stance dari Prabowo Gibran adalah non-blok atau non-aligned. Sementara Ganjar Mahfud menekankan baik AS dan Tiongkok sama-sama sebagai mitra. Sekarang yang masuk ke kita justru lebih banyak kan Cina dengan Hong Kong. Nah, Amerika ini potensinya besar sekali sebenarnya. Para analis di Center for Economic and Law Studies Celios memperkirakan Prabowo dan Ganjar akan meneruskan langkah Jokowi mendekat ke Tiongkok. Sementara Anies, yang hanya sekali bertemu pejabat Tiongkok pada 2019, nampak lebih dekat ke AS dan negara-negara barat. Selama menjadi presiden, Joko Widodo memang lebih sering berkunjung ke Tiongkok ketimbang Amerika Serikat. Terakhir kali Jokowi ke AS, ia bertemu dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih di Washington DC dan melanjutkan ke KTT APEC di San Francisco. Namun bulan sebelumnya ia baru saja ke Beijing untuk mengikuti KTT Belt and Road Initiative. Sejumlah analis menilai bahwa kunjungan Jokowi ini lebih dilatar belakangi oleh alasan ekonomi dan investasi bukan yang lain. Motivasi ekonomi ini yang dikritik oleh Timnas Anies Muhaimin yang menilai kebijakan luar negeri Indonesia sebatas transaksional. Ada negara yang datang nawarin harga lebih tinggi, kita ke sini.
Ya kan ada negara lain lagi nawarin harga lebih tinggi, kita kesini. Dan ini ditinggal, ya kan? Jadi apa? Bahkan dalam etika bisnis kita nggak seperti itu, ya kan? Kalau udah janjian, udah janjian. Sementara TPN Ganjar tidak menampik bahwa ia berharap Amerika meningkatkan investasinya di tanah air. Mungkin iklim investasi kita belum bagus, masih banyak korupsi, kepastian hukumnya bolak-balik, berubah-ubah, gitu-gitulah. Itu yang harus perbaiki. Itu diperbaiki saja, saya yakin investasi Amerika akan berlipat-lipat. Sebaliknya, TKN Prabowo Gibran menekankan kemandirian negeri supaya tidak banyak terpengaruh tensi global. Punya lumbung pangan yang kuat, sehingga tidak bersandar kepada impor yang pasti akan terkena dampak dari konflik yang akan terjadi. Dari Arlington, Virginia, Rio Tuasikal, Rifan Dwi Astono, dan Eva Mazrieva, VOA. Jatuh cinta dengan fotografi sejak SMA di Bandung, sosok diaspora Indonesia bernama Agung Fauzi di Reston, Virginia, merintis Seize the Day Photography. Bisnis fotografi yang mulai dilakoni sejak 2006 di Texas kini telah berkembang dan menawarkan jasa pemotretan pernikahan, korporasi hingga sekolah. Kita simak laporan dari tim liputan VOA. Who's that guy? Oh yeah, I like that. There you go. I would describe Agung as energetic, a lot of energy. Tak salah apa yang digambarkan Jason Van Dorsten, pendeta di Reston Bible Church, mengenai Agung Fauzi, diaspora Indonesia yang berprofesi sebagai fotografer. He has the ability, I think, to interact in such a way with the people that he's photographing. I think his real gift is just in connecting individually with people. That just takes his ability to create a good photograph or video and elevates it, in my opinion, to a higher level. Dan pagi ini, suasana di lobi gereja terdengar meriah dengan suara dan tawa Agung yang tengah mengambil foto para staf dan pendeta. Dan biasanya kayak dialek saya, like waktu saya bahasa Inggris, itu mereka sound make them happy. Mengabadikan kebahagiaan yang terekam dalam hasil bidikan kameranya menjadi kepuasan bagi Agung yang mulai jatuh cinta dengan fotografi sejak SMA di Bandung. Karena saya bisa men-stop waktu dan rekam di gambar, dan nanti 50 tahun lagi mereka lihat, mereka bisa teringat how the moment so priceless. Setelah pindah ke Amerika, ia mulai menjadi fotografer pernikahan dan merintis Seize the Day Photography tahun 2006 di Texas. Karena setiap assignment, headshot, or family portrait, senior portrait, atau corporate event, wedding, semuanya itu have to be seize the moment. Ia pindah ke Centerville, Virginia tahun 2009 dan meneruskan bisnisnya yang menawarkan jasa foto pernikahan, foto keluarga, perusahaan, dan sekolah. Bradley Johannes, siswa SMA kelas 12 di South Riding, Virginia, mengakui foto untuk buku tahunan sekolah amatlah penting. Diakuinya, Agung dengan sabar membantu para siswa agar dapat merasa nyaman saat pengambilan foto. So, Mr. Agung was able to make it really special because he's very charismatic and he's a very kind person. He was able to make us happy when we were taking pictures, and he just came with energy and just brought the whole mood up. Walaupun biaya yang dibebankan Agung untuk kliennya tidak murah, seperti foto pernikahan yang berkisar dari $4.000 hingga $10.000, bahkan $15.000, namun Agung juga fleksibel dalam membebankan biaya pemotretan kepada klien. Straight point ya, langsung saya bilang budgetnya berapa? Budgetnya $1.000, ayo. Saya akan bantu, karena kebanyakan pengalaman saya setelah saya bantu itu, mereka akan kembali lagi. Kalau saya dari bisnis ini tidak mau jadi kaya, tapi mau jadi leave legacy. Jadinya kalau saya bisa membantu orang, akan saya bantu. Di end of the day, saya ingin mereka remember the experience. Saya waktu dipotret sama Mas Agung ini punya pengalaman yang sangat gembira. Dari Reston, Virginia, tim VOA.
Pengedar narkoba jaringan internasional ditangkap di Kalimantan Selatan hingga ibu-ibu Bayangkari, Jawa Tengah yang memberikan trauma healing kepada anak-anak korban banjir di wilayahnya. Informasinya kami rangkum dalam Kilas Presisi Siang edisi Jumat 9 Februari 2024. Kecelakaan tunggal menimpa bus pariwisata Saestu Trans di kawasan Bukit Bego, Jalan Imogiri Dlingo, Imogiri, Bantul, hari Kamis siang. Kapolres Bantul AKBP Michael Risakota memastikan satu penumpang meninggal dunia sementara beberapa penumpang lainnya mengalami luka-luka. Penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan, namun dipastikan bus ini membawa rombongan wisatawan yang akan ke pantai Parangtritis usai berwisata ke Puncak Becici. Bayangkari daerah Jawa Tengah dan Bayangkari cabang Polres Grobogan menggelar terapi bermain dan trauma healing untuk anak-anak korban banjir. Ibu-ibu Bayangkari yang dipimpin PJ Ketua Bayangkari daerah Jawa Tengah Nyonya Deni Agus Suryo juga membawakan jajanan ringan dan aneka mainan anak. Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan mengatakan, trauma healing yang diselenggarakan di Masjid Suada, Desa Kemiri, Kecamatan Gubuk, bertujuan untuk membantu warga terdampak bencana untuk menyembuhkan traumanya. Provinsi Riau menyelenggarakan rapat koordinasi persiapan distribusi pemilu tahun 2024. Dibuka oleh Gubernur Riau, acara ini digelar di Gedung Balai Serindit Rabu pagi. Gubernur Riau menekankan pentingnya kolaborasi yang solid dari semua pihak, terutama Kapolda dan Danrem. Rapat ini juga menegaskan komitmen bersama untuk memastikan pemilu 2024 ini berjalan dengan lancar, adil, dan aman bagi semua pemilih. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan menangkap 2 tersangka kasus narkotika di Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito, Kuala. Ini merupakan bagian dari komitmen Polda Kalsel dalam melawan peredaran narkotika. Barang bukti yang disita berupa sabu 7 kg, ekstasi 5.000 butir, dan serbuk ekstasi 152,80 gram. Penangkapan ini dilakukan setelah proses penyelidikan yang intensif dan pengumpulan bukti yang cukup oleh tim Ditres Narkoba Polda Kalimantan Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Siang hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Mari kita sambut pesta demokrasi dengan penuh sukacita dengan menjaga suasana tetap teduh dan damai demi masa depan Indonesia. Saya Dade Salampesi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan salam presisi.